Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Sabrina, NIM 1914200180 dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara produk gadai emas di bank syariah dan di lembaga pegadaian syariah, serta di antara keduanya, mana yang lebih menguntungkan mengenai fasilitas gadai emas atau logam mulia. Nah, perbedaan yang pertama, bahwasanya di pegadaian syariah, mengenai pelayanan dari produk gadai emas ini telah tersebar di lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia. Sedangkan di bank syariah, meskipun mengenai produk gadai emas ini sudah diadopsi, namun belum terlalu menyebar seperti di pegadaian syariah. Yang kedua, bahwa mengenai produk gadai emas ini, baik di bank syariah maupun di lembaga pegadaian syariah, itu pasti memiliki syarat dan ketentuan. Adapun di antaranya yaitu harus adanya orang yang menyerahkan barang gadai, harus adanya barang gadai, harus adanya orang yang menerima barang gadai, serta harus adanya akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, di bank syariah mengenai akad gadai ini, apabila nasabah tersebut ingin melakukan suatu pinjaman, maka nasabah tersebut wajib untuk membuka rekening terlebih dahulu. Sedangkan di pegadaian syariah, bahwasannya apabila ada nasabah yang ingin melakukan suatu pinjaman, itu tidak harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, mengenai produk gadai emas ini, di pegadaian syariah, itu proses pinjamannya bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Pinjaman bisa dilakukan mulai dari 1 sampai 500 juta dan dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan. Nah, sedangkan di bank syariah, apabila ada nasabah yang ingin melakukan suatu pinjaman, minimalnya harus membawa 16 karat emas untuk digadaikan dan nasabah tersebut wajib untuk membuka rekening apabila pinjamannya itu di atas 5 juta. Nah, mengenai produk gadai emas yang ada pada bank syariah ini, bahwasannya bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara mendesak untuk kepentingan hidup sehari-harinya, sehingga harus menggadaikan harta yang dimilikinya seperti emas. Dalam hal ini, bahwa nasabah tersebut harus memberikan biaya pemeliharaan kepada bank. Selain itu, bahwasannya mengenai produk gadai emas di bank syariah ini dinilai masih belum optimal karena di bank syariah ini mengenai produk gadainya hanya ada produk gadai emas saja. Dan juga bank hanya mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan jasa penitipan serta dari biaya pemeliharaan. Maka dari itu, antara bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah mengenai produk gadai emas ini yang lebih menguntungkan ialah di pegadaian syariah. Karena kenapa? Yang pertama, mengenai pelayanannya, bahwa di pegadaian syariah ini sudah bisa diakses lebih dari 600 outlet di pegadaian syariah seluruh Indonesia. Hal tersebut sangat mudah sekali untuk dijangkau bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu bahwasannya dalam proses pengajuannya ini sangat mudah di pegadaian syariah. Yang ketiga, bahwasannya bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman itu tidak harus membuka rekening terlebih dahulu. Dan prosesnya juga sangat cepat sekali di pegadaian syariah ini. Pertanyaan yang kedua, apakah lembaga zakat di masa pandemi ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan dapat mensejahterakan masyarakat? Menurut saya, sudah. Karena peran lembaga zakat ini sangat penting dan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi dampak tersebut. Kondisi yang sangat sulit, terutama di masa pandemi ini, dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam hal kebutuhan pangan. Zakat yang diberikan oleh para muzaki dan distribusikan oleh amil ini akan mendorong terjadinya produksi sebab para mustahik ini akan membelanjakan dana ZIS tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, adanya zakat ini dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki baik pola produksi, konsumsi maupun distribusi. Zakat yang disalurkan ini dapat meningkatkan produksi karena adanya permintaan barang. Nah, mengenai penyaluran barang ini, bahwasannya Lembaga Zakat Baznas telah memberikan
bantuan berupa pemberian masker kepada masyarakat. Tujuannya ini ialah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 melalui droplet atau cairan air liur. Selanjutnya, Basnas juga telah melakukan penyemprotan disinfektan tujuannya untuk menghilangkan kuman, virus ataupun bakteri di permukaan benda mati. Lalu memberi APD atau hazmat kepada para tenaga medis untuk melindungi dirinya ketika berhubungan dengan pasien yang terinfeksi virus COVID ini. Lalu Basnas juga telah memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang mengalami kesulitan terutama dalam hal perekonomian. Pertanyaan yang ketiga yaitu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di masa pandemi. Lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan pesat dan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan melambat. Nah, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan terbaru, bahwasannya total aset industri keuangan syariah ini terus mengalami peningkatan, terutama perbankan syariah yang mengalami kenaikan sebesar 14 triliun, yang sebelumnya berjumlah 517,2 triliun, sekarang menjadi 531,7 triliun. Nah, mengenai perkembangan yang seperti ini, maka para sektor keuangan ini harus bisa bekerja sama untuk mempertahankan kondisi keuangan agar tetap stabil. Selain itu, bahwasannya lembaga keuangan syariah ini memberikan layanan kepada masyarakat agar masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, bahwasannya lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu untuk menghadirkan produk yang memberikan social impact yang lebih di masa pandemi ini dan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Selanjutnya, mengenai sektor keuangan syariah sosial pun bahwasannya menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu karena adanya dorongan dari naiknya penyaluran zakat. Bahkan proyeksi Basnas pun mengatakan bahwasannya penyaluran zakat ini mengalami kenaikan sebesar 10 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga diperkirakan adanya kenaikan sebesar 20-30%, yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya sekitar 8 triliun saja. Pada tahun 2020 ini penyaluran zakatnya menjadi 10 triliun. Sedangkan mengenai lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan melambat yaitu institusi keuangan mikro syariah, termasuk lembaga keuangan BMT karena mengalami double krisis. Hal tersebut terjadi karena turunnya likuiditas di mana para anggota ini lebih memilih untuk menarik simpanannya dan menghentikan pembayaran simpanan karena penghasilannya terdampak. Selain itu, adapun terhambatnya pengembalian pembiayaan di mana dalam hal ini UMK yang biasanya dilakukan oleh para pedagang pasar dan pedagang kaki lima sekarang tidak lagi karena mereka pun kehilangan pembeli secara signifikan. Lalu dari segi produksi pun terhambat karena kurangnya bahan baku, dan distribusi pun terhambat. Maka dari itu banyak anggota pembiayaan yang gagal dalam hal membayar. Hal tersebutlah yang menyebabkan lembaga keuangan BMT ini mengalami perkembangan yang melambat. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.